Nggak ada Bun. Secara garis besar tuh memang seperti yang Bunda jelaskan. Jadi pokoknya kalau yang bagian SIQ kan kita hanya mendengarkan presentasi dari BKN dulu. Kemudian nanti kalau dia bertanya baru kita menjawab apa yang dia tanyakan gitu. Yang penting kita tahu kenapa kita nggak dapat nilai segini, kenapa kita ambil nilainya yang segini gitu. Kemudian mungkin nanti ketika wawancara biasanya akan seputar dari SIQ kita itulah paling kayaknya Bun. Ya kan, karena kan untuk meng-cross check kenapa ini bisa kita kasih 4 gitu. Karena kalau mengenai bukti dukung kan kita sudah ada ya. Nah, itu nanti juga jangan lupa Bunda bawa juga yang dari Babel, yang dari Bengkulu udah juga disiapkan. Ya siapa tahu nanti ada berkas kita yang ternyata kurang kan bisa kita lengkapi nanti. Iya, benar. Sekaitan sama pertanyaan Mbak Jenny tadi, eh kalau kalau biasanya sih memang di hari pertama mungkin udah diinfokan apa-apa saja yang kurang ya, Mbak. Jadi kita Harusnya pun. punya waktu 1 hari untuk melengkapi. Jadi besoknya sebelum mereka rapat itu bahannya udah masuk, kemudian mereka rapat mereka tetapkan kayak gitu. Iya, atau nanti Bunda itu ya aja Bun, kalau misalnya mereka nggak ngasih tahu apa, tanya aja apakah ada yang kurang atau gimana, biar kita nggak gedebak gedebuk hari keduanya itu. Karena Siap, kan siap, kita juga siap. mau adain acara untuk pertemuan asesor-asesor kita nanti kan Iya, di benar. jam satunya, takutnya kita nggak kekejar untuk ngelengkapin yang kurang. Sedangkan BKN udah pulang lagi besoknya gitu. Oke, oke. Nanti biar Bunda sama Mbak Nela ya yang mencoba untuk menanya-nanyakan ke BKN-nya. Nah, kemudian yang untuk siangnya, teman-teman Mbak Feby, Mbak Nela, Oh, sebentar Bun, nanti lupa. mm, Nanti ketika Bunda presentasi yang pemaparan rencana itu, Bunda kasih tahu dulu ya yang sejarah kita ya. Kalau kita dulu tuh CV, kemudian jadi PT. Baru iya, Bunda presentasi kita nanti. oke. Oke. Dah itu. Oke, makasih Mbak Jenny. Ya, teman-teman yang lain, Mbak Rani nih, koordinator akreditasi. Silakan Mbak Rani, mau nambahin nggak? Poin-poinnya tadi ya, CV ke PT ya, dekati BKN-nya ya, untuk minta kurang. Mbak Rani ada yang ditambahin? Oke. Ibu Dery, Carmelita, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Korin. Iya, sudah bisa lah ya presentasi tentang asesmen yang sebenarnya besok kalau misalnya. Ya, insya Allah kan nanti belajar-belajar lagi ya, ya Mbak Korin ya. Iya, terima kasih banyak Bu Dery, Masya Allah. Iya, kalau udah kita lanjut ke persiapan yang siang ya, Mbak Nela mungkin bisa laporkan kesiapannya dalam hal teknis dengan Mercure-nya ya. Nanti Bunda akan sampaikan untuk persiapan atau acaranya. Ditambahin nanti Mbak Ceni ya. Oke, baik Bunda. Terima kasih Bunda dan teman-teman. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman semua yang ada di Zoom meeting pada siang hari ini, insya Allah di tanggal 20 November siang, di jam 1 sampai jam 3, kita mengundang Bapak Ibu dari BKN Pusat dan teman-teman asesor dari Corin Center itu berkegiatan di Hotel Mercure, Bunda. Nah, Mm-mm. sejauh ini teman-teman semua untuk kegiatan akan dilaksanakan di room meeting Hotel Mercure itu kurang lebih 3 jam ya, teman-teman ya. 3 jam dan untuk Mercure itu sudah fix ya, Bunda, sudah Nela pesan, intinya sudah selesai. Lalu untuk undangan sejauh ini sudah masuk 27 ya, 27 orang yang bisa hadir. Nah, undangan di sini terdiri dari asesor-asesor kita dari Corin Center, baik itu asesor lama maupun asesor baru, Bunda. Seperti itu. Nah, untuk koordinasi ke BKN-nya sendiri, BKN-nya itu Nela sudah koordinasi sama PIC-nya, Ibu Aina. Itu alhamdulillah kemarin surat kita secara resmi sudah masuk ya, Bunda. Surat permohonan untuk pembinaan asesor dan pengenalan asesor itu sudah masuk. Jadi insya Allah sudah aman, tidak ada kendala lagi, Bunda. Tinggal pelaksanaannya saja. Oke, baik Mbak Nela. Oke, teman-teman, sekilas sebenarnya
kegiatan pembinaan ini adalah kita ingin meyakinkan ke BKN juga bahwa memang kita sudah ready untuk melakukan proses asesmen ketika sudah akreditasi dengan jumlah asesor yang cukup banyak ya dari Bengkulu dan dari beberapa provinsi lainnya. Nah, kemudian ini yang harus disiapkan adalah sebelum disiapkan, teman-teman kita samakan persepsi. Asesor yang datang ini nanti akan kita kenalkan, kemudian nanti akan ada proses arahan dari BKN-nya, setelah itu ada tanya jawab dari asesor dan BKN, seperti itu. Nah, kemudian yang kita kenalkan juga ini bukan hanya yang dari yang hadir saat itu juga, tapi juga nanti secara garis besar akan Bunda presentasikan bahwa ada juga yang tersebar di seluruh Indonesia seperti itu kan. Jumlah totalnya berapa. Nah, untuk bahan presentasi, Bunda percayakan sama Mbak Feby ya, silahkan dibuat. Kan ini fokusnya adalah asesor, jadi nanti silahkan dibuat berapa total asesor kita, mulai dari yang batch dengan HIMSI Jaya pertama, kemudian batch 1, batch 2, dan batch 3 yang akan kita selenggarakan. Kemudian asesor-asesor yang ada ini kalau bisa Mbak Feby nanti dibuat, misalnya pas yang nanti kita urutin nih, misalnya batch 1 itu ada Profesor Asnaini. Nah, beliau berdiri langsung ada fotonya juga gitu. Ada fotonya bahwa beliau itu adalah Profesor Asnaini asalnya dari mana dan seterusnya kayak gitu. Terus nanti nomor 2 siapa lagi. Jadi kita udah urutin. Nah, ini juga buat Mbak Nela nanti diurutin sama Mbak Liza, tempat duduknya jangan acak-acakan. Jadi kita buat kayak model orang mau wisuda gitu ya. Sehingga nanti semuanya tuh bisa rapi lah kayak gitu. Nah, terus kalau bisa memang masing-masing ini yang saya bingung nih, enaknya gimana? Masing-masing asesor memperkenalkan diri sendiri atau mereka cukup berdiri nanti di infokusnya sudah ada foto dan juga ada biodata singkatnya kayak gitu atau gimana enaknya teman-teman? Ini yang masih belum kebayang sama Bunda sih. Boleh mungkin kalau ada yang mau urun kasih ide. Bu Fitri selaku asesor nanti enaknya gimana Bu? Coba Bu bantu dulu Bu. Apakah nanti kita tampilkan aja di layarnya CV-nya terus berdiri atau gimana Bu? Coba Bu bantu Bu Fitri. Iya, sama Bu Dery gimana? Ayo coba. Izin Mbak Korin. Ya, boleh. Iya, jadi sedikit saran saja supaya nanti mempersingkat waktu. Mungkin tadi ya dari teman-teman Korin bisa menyiapkan apa di CV untuk asesornya, kemudian dipaparkan, kemudian pada saat namanya disebutkan berdiri saja mengucapkan salam seperti itu aja sih sebenarnya mungkin. Iya ya, makasih Mbak Dery. Mbak Iya, Fitri, terima kasih. Mbak Fitri boleh kalau ada ide? Iya, jadi kayak Oh iya, silakan Mbak Fitri. makasih sebelumnya izin ya Mbak Korin dan Fit semuanya, Iya. Bapak Ibu, ibu-ibu semua. Ini loh, Mbak Korin sebenarnya sama aja. Pada dasarnya kan kalau misalnya dalam suatu kegiatan itu eh, kita tuh udah ada, nah kemudian asesornya disilakan berdiri, paling ya hanya ini tangan aja sebentar kayak gitu. Udah terus silakan duduk-duduk biar tahu orangnya mana gitu. Seperti itu aja sih Mbak. Terima kasih. Makasih Mbak Fitri ya, Masya Allah. Oke, berarti kita sepakati Bu Ceni seperti itu. Nah, untuk koordinator kegiatan kita Mbak Nela ya, sekaligus juga seksi acara. Untuk administrasi, PPT, dan lain sebagainya itu Mbak Feby. Dokumentasi sampai ke nanti ke media sosial tuh Mbak Liza ya. Jadi kita cuma 3 orang ini teman-teman, tapi bismillah. Nanti para asesor juga mohon bantuannya Mbak Fitri sama Mbak Dery ya. Nah, nanti untuk rundown acaranya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jam 13 sampai 13.30 itu kita pembukaan. Nanti Bunda fotokan ya Mbak Nela ya. 13.30 sampai 14.00 atau 14.30 arahan dari BKN. Jadi terserah BKN mau ngomong apa gitu kan. Kemudian nanti setelahnya baru perkenalan. Perkenalan tuh kurang lebih 30 menit lah. Setelah itu baru tanya jawab dan penutup. Seperti itu ya Mbak Nela dan teman-teman sekalian. Nah, adapun inti dari kegiatan ini satu kita memperkenalkan kompetensi asesor kita bahwa kita sudah ready untuk bisa bermitra dengan BKN. Kemudian yang kedua, untuk mempererat juga kita dengan para asesor ya. Mungkin selama ini kita cuma lihatnya di Zoom doang kan. Nah, dengan kayak gitu kita semakin dekat, semakin kuat lah ya. Kemudian yang ketiga juga
kita mendapat arahan dari BKN langsung. Seperti apa sih konsepnya, seperti apa riwahnya, seperti apa target yang harus dicapai untuk bisa mengasesmen ASN ke depannya, kayak gitu. Mungkin itu sih dari saya. Ada tambahan mungkin Mbak Ceni, Fitria Utami, silahkan. Sudah Mbak, itu aja Mbak. Nanti Mbak Feby cari datanya di Google Drive ya. Ada semua CV asesornya di sana ya. Berikut foto-fotonya ya Mbak Feby ya. Nanti Mbak Feby kalau sekiranya terlalu berat untuk 30 orang, boleh minta bantuan cabang lain Mbak Feby. Halo, Oke, Bunda dan Mbak, siap. siap gak siap kata Feby. Oke, Mbak Liza gimana Mbak Liza? Oke ya, dokumentasi ya. Sama Oke, Bunda. prasarana ya. Jadi membantu Mbak Nela menyiapkan semua sarana prasarananya. Oke deh kalau begitu. Mungkin itu ya teman-teman ya. Ada mungkin yang mau bertanya, menambah, Satu boleh? lagi Bun. Besok nanti Bunda lihat hasil kemenak kita ya, hasil kemenak sama hasil BPTD-nya ya, hasil individunya ya. Takutnya mereka nanya kenapa ini bisa masuk. Itu kemarin yang Ceni bahas berkaitan dengan rekomendasi presentasi job fitnya. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Mungkin harus dibaca dengan serius ya. Oke, baiklah. Job fit sama ininya ya hasil asesmennya. Iya, karena kan hitungan job fit kita itu dengan hitungan yang ini kan berbeda gitu loh, Bun. Ya, karena dia baru berapa hari ini kan. Jadi kenapa kita kemarin seperti takutnya kan dia tanya kan nanti kan kenapa yang ini seperti ini sedangkan yang BPTD kan kemarin kita nggak yang seperti dulu. Kalau dulu kan kita dimanapun pencapaian kita kasih nilai kan. Nah, ya. Oke oke oke. Berarti ini ke psikogramnya. Mbak Della bisa tolong diprintkan nggak yang tadi disampaikan Mbak Ceni? Itu ada baru. Sudah ada di bendel yang Duhan kasih Mbak di bagian belakang. Coba nanti Bunda cek ya. Di berkas terakhir, di bagian akhir-akhir pokoknya. Udah ada hasil asesmen individu masing-masingnya. Bukan, ini yang baru dikasih sama BKN berapa hari ini loh. Oh, Bunda belum kasih ke Ceni itu. Yang itu bukan yang pot yang kemarin yang nggak bisa dibuka itu. Iya, nggak bisa dibuka itu. Mbak, yang bisa dibuka itu baru yang potensi. Kita yang Ceni bilang kan Bun, coba tanya Bun yang kompetensinya. Potensinya nggak ada. Belum Nah ada. itu kalau berdasarkan kalau ikut yang ASN-nya itu mereka kan memang cuma ngitung yang pencapaian aja kan. Gitu. Mbak Della bisa dibuka nggak file yang terakhir dari BKN yang ada di cabang yang kata Mbak Ceni nggak bisa dibuka? Mbak Della nggak ada ya? Nggak bisa, Bun. Oh nggak bisa juga ya, gimana? Kayaknya Bunda tuh harus download dulu deh, baru Kemarin sudah nanti Bunda kirim ke kami. Enggak, Bunda tuh sudah buka kemarin. Terus di capture-nya sama kita. Tapi Bunda tuh nggak kirim yang sudah dibuka tuh. Nah, coba setelah dibuka Bunda kirim, coba. Iya, harus dibuka dulu, Bun. Oke 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 oke. Siap 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 siap. Oke, berarti buka dari awal ya. Iya, soalnya kan takutnya aja nanti ditanyakan kenapa ini siapa. Tapi kalau nggak ditanya ya sudah. Coba lihat sekarang Del, udah buka nih. Bunda Kalau kirim. bisa tolong printkan ya Dek, nanti tinggal dikasih. Bisa nggak dibuka? Yang sekarang. Bunda kirim dulu ke Della udah. Oh iya. Ke akreditasi juga ya. Udah bisa, udah bisa. Udah bisa. Oke, siap siap siap. Nih Mbak Jenny juga boleh kirim nih. Oke, kalau begitu teman-teman. Kayaknya udah deh, ini kita tutup aja ya Mbak Feby ya. Iya, sudah Bun, tinggal pelajarin aja Bun. Bunda tuh lah. Cen, Kak Mano. Oke, bismillah lah ya. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti Mbak Feby sama Mbak Della saling koordinasi ya untuk buat yang 30 asesor yang mau ditampilkan. Plus paling nanti
yang tidak hadir pun di hotel itu, kita tetap buatin juga suatu saat mungkin dibutuhkan, kita udah tahu nih, ini daftar asesor dan lain sebagainya. Nggak usah semua CV-nya, cuma yang tertentu aja. Pokoknya satu layar itu satu orang dengan fotonya gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman. Makasih Mbak Dela, Mbak Feby, Mbak Fitri, Mbak Dery, Mbak Jenny, kemudian Mbak Liza, Mas Duhan. Yang tidak Mbak Nela, kemudian siapa lagi? Mbak Selah ya, sama Mbak Rani ya. Terus Mbak Dela sampaikan ke Mas Duhan, rekaman ini tolong kasih ke Mbak Nela, nanti Mbak Nela kasih ke yang tidak hadir hari ini ya Mbak. Jadi ngerti, nggak yang bingung besok pas pelaksanaan. Terus mengingatkan lagi, Mbak Feby mungkin boleh dicatat, tanggal 18 kita meeting jam 16.30 ya di Korean Center untuk para asesor yang mau ikut wawancara, proses wawancara. Kemudian untuk proses yang internal sisinya, kita berempat itu ketemunya hari Senin jam 14.30 ya di sisi ya. Kemudian nanti Mbak Feby tolong dicek di tanggal 21, 20 ya. Di tanggal 20 yang memang asesornya nggak bisa, 20 apa 19 ya lupa saya, yang nggak bisa ikut wawancara nggak apa-apa. Tapi kita tahu yang ikut siapa, yang nggak bisa ikut juga siapa, gitu ya Mbak Feby ya. Bun, Jenny pesan lagi kan itu kita tanggal 18 pertemuan kan. Mm-mm. Kan di tanggal 18 itu aja Bun. Kira-kira yang nggak datang tanggal 18 ya udah berarti kita ambil alih gitu loh. Karena kan mau Oh, nggak ya, dia ya. harus ada dulu di tanggal 18 itu karena kan buat nyamain kan. Masa tanggal 18 nggak ada padahal kan mau tanggal 19 nanti kegiatannya gitu. Oke. Berarti yang nggak datang tanggal 18, sebelum tanggal 18 kita pastikan sekarang, kalau memang nggak bisa nggak usah datang di tanggal 18 gitu ya Mbak Chen ya. Iya gitu aja biar kita nggak itu kan biar fokus aja gitu karena kan untuk proses visit ini dulu aja. Nanti kalau yang tanggal 20 datang semua nggak apa-apa gitu, nggak masalah maksudnya. Oke. Makasih banyak Mbak Jenny. Gitu ya, teman-teman ya. Baiklah, kalau begitu kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banyak semuanya. Semoga semuanya berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bunda tutup aja Mbak Feby ya. Oke. Makasih banyak ya teman-teman ya. Izin live.